Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebesaran kuasa-Nya yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Karena seizin Tuhan sajalah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Allah yang Maha Baik menuntun, menguatkan, memampukan kami agar mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Persoalan Hari Sabat lawan hari Minggu menyusul. Ayat intinya diambil dari Wahyu 14 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari air anggur murka Allah." Keterangannya, sampai sekarang mereka yang menyatakan kebenaran pekabaran malaikat ketiga telah sering dianggap sebagai orang-orang gelisah semata-mata. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleransi dalam agama akan memperoleh kekuasaan di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah telah dimaklumkan tanpa dasar dan tak masuk akal. Tetapi ketika pertanyaan tentang memaksakan pemeliharaan hari Minggu mengganggu secara luas, peristiwa yang sedemikian lamanya diragukan dan ketidakpercayaan tampak sedang mendekat, maka pekabaran ketiga akan menyebabkan suatu akibat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang beriman dan yang berdoa akan dipaksa untuk maju dengan tanda yang kudus, memaklumkan firman yang Allah berikan kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan dibukakan. Akibat-akibat menakutkan dari memaksakan pemeliharaan gereja oleh pemerintahan sipil, menyusupnya spiritisme, kemajuan kekuasaan kepausan dengan diam-diam tetapi cepat, semuanya akan diungkapkan. Dengan amaran-amaran yang hikmat ini, orang-orang akan tergerak. Ketika orang-orang pergi kepada bekas guru mereka dengan pertanyaan yang penuh kerinduan, adakah perkara-perkara ini demikian? Maka para pendeta menyuguhkan cerita bohong, meramalkan hal-hal yang licin untuk meredakan ketakutan mereka dan mendiamkan kesadaran yang bangkit. Tetapi karena banyak yang tidak merasa puas dengan kekuasaan manusia semata-mata dan menuntut sesuatu yang jelas, yaitu demikianlah firman Tuhan, pekerjaan yang tenar seperti pekerjaan orang Farisi dulu disertai dengan kemarahan bila kekuasaan mereka dipertanyakan, akan menyatakan pekabaran itu adalah berasal dari setan dan yang menggerakkan orang banyak yang mencintai dosa untuk memaki-maki dan menganiaya mereka yang memberitakannya. Ketika pertarungan meluas memasuki babak baru dan pikiran orang-orang tertarik kepada hukum-hukum Allah yang disembunyikan, setan tergerak. Kuasa yang menyertai pekabaran hanyalah akan menggilakan mereka yang menentangnya. Petugas gereja akan bekerja keras dengan tenaga yang bukan kekuatan manusia lagi untuk menutupi terang itu, jangan sampai bersinar kepada anggota-anggotanya. Dengan setiap sarana yang ada dalam kekuasaan mereka, mereka akan berusaha menindas perbincangan terhadap pertanyaan yang penting ini. Gereja akan menghimbau tangan kuat kekuasaan pemerintah, dan dalam pekerjaan ini kepausan dan Protestan pun bersatulah. Persoalan hari Sabat lawan hari Minggu menyusul. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengamarkan kita, kembali memanggil kita untuk memilih berada di pihak Tuhan,
menguduskan hari Sabat hari ketujuh, atau memilih kepada setan dan agen-agennya yang beribadah pada hari yang bukan Tuhan perintahkan untuk sucikan, pada hari Sabat buatan manusia, pada hari pertama, hari Minggu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memanggil kita kembali untuk memilih, untuk mempelajari firman Tuhan secara pribadi, membuka lembaran firman Tuhan, mengujinya apakah benar demikian. Jangan hanya dengar kata si A atau si B. Jangan hanya dengar kata pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta, bahkan petinggi-petinggi agama yang kelihatannya sangat berwibawa ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dicampur adukan dengan kebiasaan tradisi yang dunia terima. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memanggil kita. Mari pelajari firman Tuhan, pelajari Alkitabmu, pelajari kebenaran firman Tuhan secara pribadi, sehingga dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk memihak Tuhan, memilih berada di jalan kebenaran firman Tuhan, memilih untuk menuruti hukum-hukum Tuhan, dan beriman kepada Yesus. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, ketika saatnya tiba, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, apapun yang akan dunia lakukan terhadap kita, kita akan tetap berdiri teguh, kita akan tetap setia mempertahankan kebenaran, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang terus menguatkan dan menyanggupkan kita untuk setia hingga akhir, setia hingga Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan, meneguhkan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini bisa meneguhkan iman kami untuk mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan, untuk menggali secara pribadi dan keluarga kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan ketika kami menemukan kebenaran yang sejati, yaitu hari Sabat hari ketujuh, menuruti hukum-hukum Allah, mengikuti kehendak-kehendak Tuhan, mampukan kami untuk menghidupkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam segala kelemahan kekurangan kami ya Bapa, dalam keraguan kami, kiranya Allah yang maha baik dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, menguatkan, memampukan kami, meyakinkan kami untuk memilih berada di pihak Tuhan. Dan kami berdoa khusus ya Bapa, bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang masih ragu untuk mengambil keputusan, kiranya Allah yang maha baik memberikan kekuatan, kesanggupan untuk berani melangkah memihak Tuhan, berani memilih berada dalam barisan umat-umat Tuhan, walau apapun yang akan kami hadapi, walau tantangan pergumulan apapun yang Engkau izinkan kami rasakan, kami mau berada terus di pihak Tuhan. Mampukan dan teguhkan kami ya Bapa. Pagi hari ini juga kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kekuatan iman Engkau berikan kepada kami, kesetiaan kepada kami, sehingga dalam perjuangan iman yang Kau izinkan kami rasakan, kami terus mengandalkan Engkau. Secara khusus kami berdoa apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, apabila telah melakukan dosa terhadap hukum kesehatan, apabila telah melakukan hal-hal yang menentang kehendak Tuhan, kiranya Allah yang maha pemurah mengampuni, menguatkan dan meneguhkan, membantu untuk bisa menghidupkan pola hidup yang sehat, membantu dengan pertolongan Tuhan merubah sikap, sehingga dengan pertolongan Tuhan sakit penyakit yang dialami bisa diobati semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, apabila Engkau percayakan kesehatan, akan kami gunakan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama, dan kami dengan pertolongan Tuhan dimampukan untuk menghidupkan pola hidup yang sehat sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Apabila ada yang sedang berduka cita, tolong Allah yang maha baik berikan penghiburan yang sejati, pengharapan kekuatan, sehingga kami semuanya bisa terus berharap kepadamu. Apabila dalam pergumulan apapun yang sedang dialami saat ini, kiranya Allah yang maha baik terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah
hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.